suara kebenaran publik. Breaking News. Tadi kami Ayu Retno, sudah sekian lama kita bersama di keluarga besar Kejaksaan Negeri Bangka. Saya bersyukur bahwa keberadaan Ayu sebagai jaksa di Kejaksaan Bangka. Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023, penegakan hukum yang tegas dan humani mengawal pembangunan nasional. Global Rise TV Sungai Liat, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Futin Helena Lioli SHMH, diwawancarai oleh awak media Pemkab Bangka, acara di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bangka Jalan Pemuda Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, ucap Ibu Futin Helena Lioli, supaya penegakan hukum itu tegas dan humanis untuk mengawal pembangunan nasional, kita dalam melaksanakan tugas juga memberikan peluang-peluang, berhati nurani dalam melaksanakan tugas Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023. Kalau tugas-tugas yang kita laksanakan sebagaimana berjalan seperti biasa, baik perkara-perkara pidum kita laksanakan sampai tuntas, artinya baik sampai pidana badan maupun barang bukti, mudah-mudahan untuk pidana umum dan pidana khusus tidak ada tunggakan selama saya bertugas, terangnya. Namun untuk tahun ini rencana kita kemarin untuk rencana pidum itu tuntas lebih awal sebelum HBA, tetapi ini masih dalam proses sidang tahap pemeriksaan saksi. Untuk restoratif justice, untuk tahun lalu ada 2 kasus yang bisa kita kan, dan tahun ini ada 2 juga, dan akan berlanjut terus, ucap Ibu Futin Helena Lioli. Kami sebenarnya ingin ada kado spesial, ada produk dari Pitsus yang masih mengantung pemeriksaannya, masih mengumpulkan berkas, usia sudah 63 kita dalam penanganan perkara tetap belajar lebih matang dalam penanganan kasus, dan tidak ada tunggakan perkara baik pidum Pitsus dan lelang di barang bukti. Untuk dana korupsi di Kajari Bangka saat ini ada 2 perkara. Itu mengenai BPRS, dua-duanya sedang bersidang. Ada 3 orang terdakwa dengan berkas perkara sebanyak 3 berkas, nilai kerugian 3 miliar itu hasil audit BPK, yang 1 PDAM, masih dalam tahap penyelidikan, yang pasti berdasarkan arahan Jaksa Agung tadi, ada 7 perintah harian, salah satu kami melaksanakan tugas dengan hati nurani, kata Ibu Futin Helena Lioli. Global Rise TV Bangka, Imron mengabarkan. Kalau untuk dana korupsi di Kejari Bangka yang sedang berproses tahun ini ada 2 perkara. Itu mengenai BPRS, dua-duanya sedang sidang. Sedang itu saja yang sedang berlangsung. 3 orang tersangka yang terdakwa dengan berkas perkara juga sebanyak 3. Nilai kerugian 3 miliar. Lumayan. Itu hasil audit BPK. Berarti yang satunya PDAM. Yang satu PDAM ini masih tahap penyelidikan. Itu yang saya bilang tadi, biarkan kawan-kawan bekerja dulu. Berapa lama lagi? Ini pasti calon jawab. Semangat. Terkait gitu kan, mungkin kawan-kawan dari press kan mungkin sedikit banyak sudah paham. Makanya saya lurus dari sini. Kadang-kadang berkata, Pak, ini 14 hari. Kalau kita di daerah luar Pulau Jawa itu pun harus kerja. Kita kan tugas kita lidik ini mencari peristiwa pidana. Apabila belum ketemu peristiwa pidana, ya kita perpanjangan lagi bukti. Kalau kita perpanjang lagi sampai dengan 3 hari. Kalau memang kita kesimpulan kita ada peristiwa pidana, ya sudah tingkatkan. Kalau seandainya tidak ada peristiwa pidana di situ, hentikan dalam tanda kutip tidak ada apa-apa, kita terkesan. Mungkin ada pesan khusus dari Hayat HBA ini. Apa? Oh, pesan khusus Kacak. Ada pesan khusus untuk kita ya. Yang pasti sesuai dengan arahan dari Pak Jaksa Agung tadi ada 7 perintah harian. Salah satunya itu supaya kami dapat melaksanakan tugas dengan hati nurani. Terima kasih Bu.
Mudah-mudahan kita laksanakan sampai tuntas. Tuntas artinya sampai kepada pelaksanaan eksekusi baik terhadap pidana badan maupun barang bukti. Mudah-mudahan untuk perkara pidana umum dan juga pidana khusus tidak ada tunggakan dalam pelaksanaan tugas selama saya bertugas. Namun untuk tahun ini memang rencananya kita kemarin kita berusaha untuk perkara pidum itu dapat tuntas lebih awal sebelum HBA. Namun ternyata karena bukan hanya kejaksaan yang ada di dalamnya dalam proses sidang, ada juga pengadilan. Ini masih dalam proses sidang tahap pemeriksaan saksi. Untuk restoratif justice, sejak saya bertugas di sini, untuk tahun lalu kita sudah ada 2 kasus yang bisa kita RC-kan. Untuk tahun ini juga sudah 2 dan akan berlanjut terus. Kita upayakan RC akan tetap ada di Kejari Bangka. Untuk saat ini sudah ada 2 untuk tahun 2020. Kado spesial kami, ya sebenarnya kami ingin ada kado spesial, tapi karena masih berproses, ya gantung ini kadonya. Gantung kadonya, tapi yang pasti ada produk dari Pitsus yang masih berlangsung pemeriksaannya. Kita tidak nganggur nih Pitsus ini, tidak nganggur, mereka tetap mengumpulkan data untuk kasus korupsi yang sedang kita naikkan ke kita lead di Pitsus. Bu, ini HBA kan 63, Bu. Mungkin ada yang disampaikan dengan jaksa kita. 63 ya, ini sebenarnya usianya udah tua. Iya. Tapi gimana, kita dalam penanganan perkara terus belajar dan belajar, gak ada tamat-tamatnya. Yang pasti kita berusaha, kita semakin matang dalam menangani kasus. Dan tidak ada, dan terbukti di Kejari Bangka tidak ada tunggakan. Tadi kami Ayu Retno, sudah sekian lama kita bersama di keluarga besar Kejaksaan Negeri Bangka. Saya bersyukur bahwa keberadaan Ayu sebagai jaksa di Kejari Bangka sungguh membantu pelaksanaan tugas, ya, mempermudah pekerjaan pimpinan, baik itu di bidang intel awalnya, ya Kak Sintel, cukup banyak yang dibantu oleh Ayu. Kemudian begitu dia mendapat jabatan kasubsi di Datun, banyak juga tugas-tugas Datun yang sangat terbantu dan akhirnya mendapat juara 1 ya untuk tahun lalu di Datun. Terima kasih buat Ayu yang sungguh-sungguh sudah memberikan dedikasinya, pengabdiannya untuk Kejaksaan Negeri Bangka. Sesungguhnya saya berat hati ketika si Ayu ini mendapatkan SK. Kenapa? Karena saya sudah tenang, cukup banyak jaksa di Kejari Bangka. Namun ternyata begitulah pegawai kejaksaan ini, tidak bisa menetap di suatu tempat, apalagi kalau kepingin maju. Nampaknya dia udah selangkah lebih maju dari kita, bergerak ke arah Jawa, Pulau Jawa. Berarti nampaknya tanda-tanda kehidupan kesuksesan sudah berpihak kepadanya, ya. Jadi kami bersyukur Ayu berterima kasih atas dedikasi dan pengabdianmu selama ini. Selama kamu berada di Kejari Bangka, tidak ada pernah diperiksa oleh pengawasan atau hal-hal yang tidak baik lainnya. Semua itu saya selaku Kajari mengucapkan banyak terima kasih. Tidak ada balasan dari saya selaku pimpinan dan juga kawan-kawan atas kebersamaan kita selama ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, memberikan jodoh juga di kemudian hari. Ya, kami juga mengharapkan Ayu bisa sukses dan mendapat jabatan bisa jadi Kajari kelak dan lebih tinggi lagi. Kita aminkan ya. 3, 1, 2, 3. Ayu. Tunjuk Kak Ayu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Suara kebenaran publik. Breaking news.
Global Rise TV.